Shalom, saya Alsitia Cikitan Golkondi dari kelas 10 IPA 1 SMA Swasta Kristen Mekabubang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang virus. Virus yang saya jelaskan kali ini adalah virus HIV dan AIDS. Pada video kali ini, saya akan membahas 6 poin penting tentang HIV dan AIDS. Yang pertama yaitu pengertian HIV dan AIDS. Yang kedua, penularan HIV dan AIDS. Yang ketiga, gejala HIV dan AIDS. Yang keempat, penyebab dan faktor risiko HIV dan AIDS. Yang kelima, pengobatan HIV dan AIDS. Dan yang keenam, pencegahan HIV dan AIDS. Pertama-tama, saya akan membahas tentang pengertian HIV dan AIDS. Apa itu HIV dan AIDS? HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika semakin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan semakin melemah sehingga tubuh rentan terkena penyakit. Apa yang terjadi jika HIV tidak segera ditangani? HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi yang lebih buruk yang disebut juga dengan AIDS. AIDS merupakan stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi semakin rendah dan mudah terkena penyakit. Yang kedua yaitu penularan HIV. Bagaimana cara penularan HIV? HIV bisa tertular melalui kontak dengan cairan tubuh penderita seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, dan ASI. Perlu kita ketahui bersama bahwa HIV tidak tertular melalui udara, air, gigitan nyamuk, keringat, air liur, air mata, atau sentuhan fisik lainnya. HIV adalah penyakit seumur hidup. Dengan kata lain, HIV akan menetap pada tubuh penderita seumur hidupnya. Meski belum ada metode pengobatan terhadap virus HIV, tapi ada cara untuk memperlambat perkembangan penyakit dan meningkatkan harapan hidup penderita. Yang ketiga yaitu gejala HIV dan AIDS. Kebanyakan orang mengalami flu selama 2-6 minggu setelah terkena infeksi HIV. Flu ini disertai juga dengan gejala lain dan dapat bertahan selama 2 minggu. Setelah flu membaik, gejala lain tidak akan tampak selama bertahun-tahun meskipun virus HIV terus-menerus merusak sistem kekebalan tubuh penderita sampai berkembang menjadi virus AIDS. Yang keempat yaitu penyebab dan faktor risiko HIV dan AIDS. HIV disebabkan oleh penyakit HIV sesuai dengan nama penyakitnya. Bila tidak diobati, virus ini akan memburuk dan berkembang menjadi AIDS. HIV ditularkan melalui hubungan seksual antara vagina atau anal, penggunaan jarum suntik, dan transfusi darah. Meskipun jarang, HIV juga dapat ditularkan melalui ibu kepada anak pada masa kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Beberapa faktor yang dapat mengakibatkan risiko penularan HIV adalah sebagai berikut. Yang pertama, berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan dan tanpa menggunakan alat pengaman. Yang kedua, menggunakan jarum suntik secara bersama-sama. Yang ketiga, melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh tanpa menggunakan pengaman yang cukup. Yang kelima yaitu pengobatan HIV dan AIDS. Penderita yang telah terdiagnosis penyakit HIV harus segera mendapatkan obat terapi berupa antiretroviral atau ARV. ARV bekerja mencegah virus HIV bertambah banyak sehingga tidak dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Yang keenam yaitu pencegahan HIV dan AIDS. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari dan meminimalkan penularan virus. Yang pertama, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah.
Yang kedua, tidak berganti-ganti pasangan seksual. Yang ketiga, menghindari narkoba terutama jenis suntikan. Yang keempat, mendapatkan informasi yang benar terkait HIV, cara penularan, cara pencegahan, dan pengobatan terutama bagi anak remaja. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang virus HIV dan AIDS. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.